bentar ya, boleh ya? So Risu wants to tell you a little stories on how Risu can actually arrive in the human world. Jadi Risu mau cerita gimana sih asalnya kenapa Risu bisa nyasar gitu di dunia manusia. Jadi awalnya Risu itu kan tinggal di hutan ajaib. Nah, Risu itu tinggal di hutan ajaib itu sering lihat gitu culture-nya manusia, terus apa ya, kayak entertainment-nya dunia manusia gitu. Karena di tempat Risu tuh nggak ada YouTube, di tempat Risu nggak ada yang namanya game, nggak ada. Risu cuma ngeliat aja dari kayak ada, pokoknya ada lah, kalian jangan kepo. Ya pokoknya informasi dari dunia manusia itu bisa masuk ke tempat Risu gitu, tapi nggak bisa Risu pakai, nggak bisa Risu ambil gitu. Nah, habis itu akhirnya karena Risu suka banget sama hal-hal dari dunia manusia, Risu akhirnya nekat pergi ke dunia manusia. Itu kan puru Risu jalan. Habis Risu jalan, Risu nyasar, nggak ada makanan. Nggak ada makanan, terus bau, belum mandi. Risu duduk di pinggir jalan gitu kan, ada kayak pakai kardus tulisannya please adopt me. Terus waktu Risu nyasar tuh ada One-channya tuh lewat pinggir jalan gitu. Risu lagi meringkuk di pinggir jalan kan. Terus One-channya bilang gitu, kamu nggak apa-apa, kamu mau datang ke rumahku nggak, katanya gitu kan. Risu Risu kaget. Risu lapar kan. Jadi ya Risu ikutin aja gitu. Ya gitu. Nggak tahu kalau itu penculik atau bukan kan ya. Nah terus akhirnya di rumah itu tuh Risu diganti baju. Kok diganti sih? Risu tuh dikasih baju ganti, Risu dikasih makanan, terus Risu lihat ke sekeliling kamarnya One-chan gitu kan, sekeliling rumahnya One-chan. Loh, kok banyak boneka ya? Kok seram? Jangan-jangan Risu diadopsi cuman mau jadi koleksinya aja? Risu awalnya takut. tapi ternyata One-channya baik. One-channya mau dengar. One-channya mau dengar itu curhatannya Risu, kalau Risu tuh sebenarnya mau tinggal di dunia manusia gitu. Nah kata One-channya, One-chan mau kok melihara Risu, katanya gitu. Risu kan mau belajar tentang kehidupan manusia. Nah daripada Risu di pinggir jalan kayak gitu, ya udah sama One-chan aja. Nah jadi waktu tinggal sama One-chan, selain One-chan itu suka koleksi koleksi boneka, nah One-chan itu suka ngidol. Nah jadi One-channya tuh One-channya tuh suka ngidol. Jadi Risu dikasih lihat video Hololive gitu tiap hari. Risu nonton deh, ada video Hololive baru loh. Risu kayak, hah? Hololive? Apa itu? I want to tell you a story. My story before I was in Hololive. So before I am coming to Hololive, I was a model. Not an idol. I just start idol in Hololive. I'm a model. I'm a model in some place, and then this is I show you when I do modeling. It's
It still seems small. I got to pick it. Okay. So this is Mona modeling. Can you see I'm such a pretty girl and sexy? Okay. So I have a story. Jadi di sini tuh Mona sebelum masuk Hololive, Mona adalah model. Mona baru jadi idol di saat Mona masuk Hololive. Ya. Di saat itu ceritanya sebelum Mona lagi photoshoot, terus pas istirahat Mona scroll internet, sosial media Mona, dan Mona melihat teman Mona share Hololive buka audisi. Komen. Hololive buka audisi. Hololive buka audisi. Jadi pertama aku bingung, apa itu Hololive? Apa itu Hololive? Nah, pas Mona lihat ternyata mereka mencari streamer. Karena Mona suka game, jadi Mona daftar. Jadi Mona daftar hanya karena game. じゃあ次、ドンasal usul Yofi. Asal usul Yofi. Yofi dari mana sih? Dari Iolitos. Dari planet namanya Iolitos. Ya, nama planet Yofi itu Iolitos. Nah, jadi Yofi itu pertama itu putri pertama kerajaan di sini, dan punya satu adik cewek satu. So I was the first princess of the planet, and I have one little sister. これ、ヨフィはね、これでもね、ヨフィはね、お姫様だよ。一応。一人妹がいるよ. Nah dari situ, tiba-tiba nggak tahu nih si papa si papa itu tiba-tiba ini apa sih, minta ke Yofi buat nikah sama orang lain katanya. Dia kayak tiba-tiba, Yofi kamu harus nikah sama cowok ini, pangeran ini dari planet ini. Terus Yofi kayak, namanya aja belum tahu loh, serius, namanya aja nggak tahu, mukanya aja nggak tahu, dan tiba-tiba suruh nikah sama si papa. Serem nggak? Serem. Jadi waktu itu, so one day I don't know, my papa was just like, you have to marry this guy from another planet. I mean, I was just like, I don't even know his name. I don't even know his face. So I was just kind of pissed off, and I went to Earth. なんかさ、だってさ、パパがね、ちょっとなんかね、この男と結婚して、なんか無茶だよね。もうなんか名前も顔も知らないのに突然結婚なんて無理でしょ。ね、無理でしょ。Nah dari situ Yofi kabur ke bumi Indonesia gitu. Gimana ya? So basically I left from home. Yeah, so basically I ran away from home. Enggak ke Bekasi. Enggak ke Bekasi, sorry. Sorry, suara motornya gede ya. Komen ne. Gitu pokoknya. Nah, tau nggak? Pas nyampe di bumi ya, tiba-tiba ada ini. Dan Yufi ditangkep. Tuh di sini Yufi ditangkap sama orang-orang hitam ini. So when I arrived at Earth, I was this bunch of, I don't know, men wearing black clothes just kind of approaching me. And he asked me a lot of questions, like a lot of it.
Kayak nanya, kamu ngapain kesini, dari planet mana, nama kamu siapa, gini-gini gitu-gitu. Diinterogasi lah pokoknya. So I was kind of interrogated by them. Orang nggak gitu juga. Nah gitu kan. Nah gitu, nah dari situ Yofi dapat nama Aryani. Nah nama Aryani itu dari sini dikasih sama mereka biar bisa ngeblend in sama orang-orang Indonesia gitu. So I was given a name Aryani because I was given the name Aryani to blend in more with the Indonesian people. Yeah, so basically my original name is Yo15, but when I arrived at Indonesia, my name became Aryani Yo15. そうだね。まあ本名はただの Yo15 なんだけど、この男たちになんだろうね、新しい名前をこれだから、アリアニYo15になったんだ。Oke? Nah di situ dia nanya, Yofi kan alien, punya kekuatan nggak? Punya. Dan nah ini Yofi's power. Dari I can bear telepathy and brainwash.